warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Subhan, nun sewu, ini saya minta izin waktunya untuk mengadakan wawancara dengan Pak Subhan. Apakah diperkenankan Bapak? Oh iya, boleh. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan, di mana harus memandang dari dilema etika atau rujukan moral. Bapak siap nggih? Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini nggih. Siap. Ya, diperkenankan nih Pak. Terima kasih loh Pak atas waktunya Pak. Nggih. Pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebelum menjawab pertanyaan satu, Bapak bisa memberikan salah satu contoh kasus dilema etika yang saat ini sedang terjadi Bapak, yang baru-baru ini terjadi, kira-kira apa Bapak? Lalu Bapak mengidentifikasinya seperti apa? Kalau kita mengidentifikasi masalah, apapun masalah di satu sekolah ya, manajemen yang saya lakukan adalah yang pertama adalah pengamatan, terus dari data. Misalnya dulu ya berarti dari data kehadiran, pengamatan cara mengajar, laporan dari kurikulum, dari PK, bagaimana kerajinannya, apakah ada apa atau tidak, apakah ada izin atau tidak, dan sebagainya. Ada fakta-fakta atau data yang masuk ke laporan keuangan. Terus nanti kita ambil, kita analisis bahwa ini apakah ada masalah yang berkaitan dengan hal-hal kebiasaan di sekolah, apakah melanggar tata tertib, apa tidak, bagaimana memutuskannya kita. Keputusan itu berdasarkan peraturan dan keahlian. Iya, itu cara Bapak mengidentifikasi gitu. Tapi Bapak belum menyebutkan contoh real kasus yang terjadi saat ini, spesifiknya seperti apa Pak? Kalau masalah moral, apa ada guru atau murid yang bermasalah, bagaimana atau apa? Ya secara garis besar bermasalah. Yang spesifiknya aja Bapak. Spesifik saja mungkin berkaitan dengan keadaan guru. Karena selama ini kita punya guru yang aktif, bagus, tapi di akhir-akhir ini kok ada sesuatu yang kinerjanya saya lihat turun. Jadi saya identifikasi dengan teman-teman apakah ada permasalahan lain di keluarganya ataupun hal lain di luar sana. Ini ada memang di keluarganya ternyata ada sakit. Oh, orang tuanya sakit. Kita harus ada kebijakan. Oh begitu. Nah, ini identifikasi, kita ajak ngomong bahwa masalahnya apa, apakah dia di rumah sendiri memang, apakah karena mungkin dia ragil begitu, harus punya tugas merawat ibunya, nanti lagi kita ungkap atau kita mencari informasi. Jadi ada seorang guru yang dulunya kinerjanya bagus terus menurun dikarenakan ada kewajiban dia untuk merawat orang tua karena satu rumah ya Bapak. Ya, salah satu hasil dari investigasinya atau data yang masuk. Begitu ya Bapak. Lalu saya ingin menanyakan Bapak, selama ini bagaimanakah Bapak mengambil atau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tadi kan Bapak sudah mengungkapkan tentang salah satu contoh kinerja guru yang menurun dikarenakan harus merawat orang tuanya. Nah itu kira-kira Bapak bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus tersebut Bapak? Yang pertama, kalau kita identifikasinya belum selesai, maka kita memakai peraturan akademik yang ada. Kita ajak ngomong dulu masalahnya apa. Terus nanti yang kedua, setelah kita ambil informasi yang lain, kita akan tahu cek kebenarannya dan sebagainya. Di peraturan akademiknya memang harus dibutuhkan, harus masuk, dan makanya kita ada solusi. Solusinya bagaimana? Ya kita harus arif dan bijaksana berkaitan dengan keputusan. Sesuatu kewajibannya sama, dia punya tugas mengajar di sini, bagaimana saya menekankan supaya anak di sini juga punya hak yang sama. Dia di rumah karena merawat orang tua juga kewajiban, dia punya yang sama. Nah solusinya nanti bagaimana? Jadi dia
juga ada solusi, artinya anak-anak di sini kan kita ada guru piket dan beberapa kurikulum yang untuk mengisi pada saat dia, apakah dia benar-benar tidak bisa meninggalkan rumahnya selama berapa jam gitu, karena perawatannya sejauh mana. Kalau misalnya hal-hal ini masih belum bisa ketemu, ya kita tetap arif, karena kan guru di kita kan ada guru piket, ada guru yang sama gitu, yang penting komunikasi pembelajarannya tidak putus. Oh begitu. Terus Bapak pernah mengajukan opsi terima misalkan pada guru itu, Ibu Bapak bisa mengkaryakan seseorang, menyewa jasa seseorang untuk merawat orang tuanya atau apa itu Pak? Tidak, tapi itu idenya dari sana, dari gurunya dulu. Jadi kita itu ngobrol, kita ajak diskusi, lalu lah idenya bukan dari kita, dari gurunya, karena yang situasi kondisinya tahu benar kan dia. Oh iya. Kalau kita melihat atau mengusulkan, belum tentu kita kondisi dari sana kita tidak 100% tahu. Jadi pada saat beliau guru ini melakukan usul, berarti dia siap begitu. Oh misalnya nanti saya tak misalnya ada yang ngurusin, tak nyari orang, berarti dia siap begitu. Tanpa kita mengusulkan seakan-akan nanti kita memaksakan begini saja gitu. Jadi tidak arif bagi saya terhadap gurunya, kecuali munculnya dari sana. Pak saya tak begini aja gitu. Nah itu berarti dia sudah sanggup melakukan itu. Tapi kalau ide dari saya, nanti dia akan jadi tidak enak menjalankannya. Iya, berarti tergantung situasi kondisi yang bersangkutan ya Bapak. Mari kita lanjutkan ke yang berikutnya Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Bapak? Kalau langkah-langkah mengenai apa permasalahannya itu, tentu saja awalnya kita kan kalau ada masalah muncul itu kan ada identifikasi secepatnya. Iya. Setelah ada identifikasi, si guru atau si objeknya kita ajak ngomong dulu. Sebelum itu pasti kan ada laporan-laporan data data kita olah kenapa kinerjanya menurun, selama ini kok bagus. Kita tidak menjustifikasi, oh ini pasti malas, ini enggak gitu. Jadi data-data itu terkumpul baik dari anak, dari BK, dari KU, dari kesiswaan, dan ada laporan semuanya. Dalam 1 minggu ini guru ini tidak berangkat 3 kali, tidak berangkat 4 kali, kan mesti rame itu katanya. Kita ajak ngomong itu, terus kita ajak ngomong. Kita tidak menjustify peraturan dengan berarti salah gitu ya. Kita ajak ngomong dulu, terus nanti setelah ada kesimpulan, ada diskusi dengan dia, baru kita mencari pemecahan jalan keluarnya. Yang penting anak itu juga nyaman, tidak dirugikan. Jadi orang tua juga sebagai anak yang harus mengabdi. Itu ya Pak. Terus pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang Bapak selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut Bapak? Kalau yang efektif itu kan pendekatan personal. Karena orang-orang itu satu dan yang lain itu berbeda, kondisinya juga berbeda, kebiasaannya juga berbeda, hubungan keluarga berbeda. Kalau pendekatan personal kita sudah matching lah sama gurunya, terbuka sama terbuka, tidak saling membohongi. Kalau saling membohongi akan tidak efektif pemecahannya. Kalau sudah pendekatan personal ya seperti anak dan bapak, gitu, misalnya teman sejawat lah gitu, tanpa ini saya yakin keputusannya akan lebih baik. Dia juga bagus. Sekolah saya sebagai manajer juga tidak terganggu. Berarti 3 poin ya Pak, pendekatan personal, keterbukaan dan kejujuran ya Pak. Baru dicarikan solusi yang terbaik untuk sesuai dengan kondisinya. Bapak, terima kasih. Kemudian berikutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Bapak? Kalau tadi yang efektif, sekarang yang tantangannya bagaimana Pak? Kalau tantangan yang paling utama, karena kita yayasan dan dinas,
itu peraturan kan baku. Iya. Peraturan baku yayasan tidak hadir ya potong gaji. Iya. Iya kan? Oh gitu. Begitu ya. Iya. Itu kan kita tidak bisa ngakali dia tidak hadir terus jadi hadir kan. Nah itu Iya. tantangan faktor utama. Padahal kita tidak menginginkan beliaunya tidak hadir, beliaunya kan tidak hadir karena ada kepentingan yang sangat. Nah, yang faktor utama tantangan ini adalah bagaimana kita mengkomunikasikan Yeah. yayasan atau dinas. Yeah. Misalnya kalau gurunya kebetulan yang PNS kan fingerprint, Yeah. nah, bagaimana dia melakukan fingerprint? Kalau di yayasan tanda tangan, berarti bagaimana dia menandatangani kehadiran. Tantangan ini yang kalau dia benar-benar tidak bisa datang, kita tidak bisa menolong itu. Cuma secara arif kita memberikan silakanlah itu dipenuhi, bagaimana caranya, karena itu administrasi kan tidak bisa diakali ya kan, Iya. tantangan kita bisa memberikan kelonggaran. Gitu. Nah, otomatis tantangan ini yang menjadi konsekuensi bagi gurunya. Kita tidak bisa, kalau kita cara aturan kan tegak lurus, Iya, tegak Pak. lurus, Betul. kita tidak bisa apa-apa. Kalau yang PNS misalnya harus fingerprint dengan wajah kan tidak bisa kita gantikan, ya begitu lah. Ini ya tantangan utamanya, kita mempersilahkan, kita peduli, kita juga rasa kemanusiaannya tinggi. Oh iya. Tapi bagi yayasan dan dinas kan tidak ada kata-kata itu maksudnya. Ya, yang penting data hadir, Iya. harus tanda tangan. Kalau tidak, ya, kalau yang negeri TPP-nya potong, kalau iya. yang swasta kehadirannya transportnya potong, itu yang kita gitu. tantangan yang paling tinggi, berat di situ. Karena satu sisi kedinasan itu hanya aturannya baku. Iya. Ya kan? Betul. Sedangkan kita rasa kemanusiaannya sebenarnya tinggi, begitu, kita tidak bisa diwakilkan. Nah, konsekuensi itu yang kita tanamkan ke gurunya. Kita menolong pembelajarannya, kehadirannya, tapi yang berkaitan dengan itu yang monggo disikapi bagaimana supaya bisa berjalan. Jadi fleksibilitas tapi tetap menghormati keberadaan peraturan yang sudah ditetapkan. Iya, betul. Oke. Karena kita tidak bisa mengakali peraturan yang baru. Oke, Pak, terima kasih. Kemudian berikutnya adalah Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Ya jelas, artinya begini, suatu masalah itu harus ada target waktu bisa selesai, tidak berlarut-larut. Itu artinya masalah satu harus selesai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kita sudah komunikasi dengan orangnya, masalahnya ini kan selesai, terus dari niat gurunya, komunikasinya dengan sekolah, saya selaku manajerial sekolah juga membantu bagaimana supaya sekolah tidak istilahnya tidak kehilangan waktu, dengan beliaunya juga bisa sebagai kewajiban pihak dan kewajiban sebagainya. Tidak berlarut-larut lah istilahnya, tetap ada jadwal. Kalau saya pribadi, semua permasalahan semakin cepat selesai semakin baik. Oke. Berarti untuk hal demikian itu Bapak, apakah Bapak pernah langsung menyelesaikan sebuah kasus di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Tadi kan Bapak sudah ngatur, sudah ada jadwalnya. Tapi apakah juga pernah menyelesaikan suatu permasalahan itu langsung di tempat gitu, Pak? Tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya hanya ringan, hanya permasalahan biasa, bisa dijak ngomong, saat itu bisa selesai. Tapi kalau permasalahannya panjang, dia juga komunikasinya belum bisa karena masih terhambat oleh masalah itu, misalnya, ya agak lama. Ya, permasalahan ini dengan rumah, kalau permasalahan guru dengan guru ya bisa langsung selesai, tidak ada masalah, hanya misinformasi atau miskomunikasi gitu kan, bisa langsung selesai di tempat. Kita tinggal panggil, jak ngobrol permasalahannya apa, selesai. Cuma kalau yang privasinya tinggi mungkin ya ada lama, tapi harus bisa selesai supaya nyaman di sekolahnya. Begitu, Pak. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan jenis permasalahannya gitu, Pak. Kemudian Bapak, apakah untuk menyelesaikan masalah tersebut bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan?
prosedurnya yang pertama setelah mengidentifikasi masalah, setelah ada laporan dan sebagainya, pendekatan personal yang terutama. Karena kalau masalah berkaitan dengan pribadi guru itu semakin orang banyak dipanggil maka semakin macam-macam kan. Maka yang faktor utama yang dipercaya adalah guru yang bersangkutan dulu. Nah, kita akan buka data-data yang berkaitan dengan kekurangan beliau atau penurunan kinerja. Nanti dia akan memberikan alasan atau kenapa itu bisa terjadi. Kalau aja tanya orang yang lain itu akan beda-beda. Misalnya orang ini yang dekat dengan dia lah kemarin aja jalan-jalan gitu. Nanti saya ketemu di sana itu jadi kurang, padahal mungkin dia jalan-jalan pas nyari obat. Dia pas ketemu di sana pas ketemu obat. Nah, faktor utama adalah keterbukaan orangnya dulu. Berarti terus nanti baru kita bersama. Saya yakin itu lebih cepat. Berarti data dan pendekatan personal gitu Pak. Personal kemakaran individu. Oke Bapak. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Ya banyak, karena kita di sekolah itu kan tidak semata hak prerogatif saya. Saya di sekolah itu kan membentuk tim. Artinya apa? Di manajer saya ada wakaf, dari wakaf kurikulum, kesiswaan, humas, sarpras, terus ada kepala unit lab dan lain sebagainya, wali kelas, BK, itu semua adalah tim saya yang harus saya ajak ngomong. Jadi semakin banyak data yang ada, semakin valid, semakin benar cara pemecahannya. Prinsipnya begitu. Kalau faktor memutuskannya tidak semata-mata satu informasi saya butuh sebagai prerogatif, tidak. Tapi tetap saya mempertimbangkan tim saya sehingga menjadi kesimpulan yang benar. Bagaimana kalau tim ini saya agak berbeda pendapat? Nah justru disitulah nanti kita mencari sesuatu yang benar yang mana. Kalau sama semua terus dalam keputusan berarti itu informasinya sudah benar. Tapi kalau ada informasi yang kurang, ada yang ini lengkapnya di sini, lengkapnya di sini, sehingga kita memutuskan jadi benar sesuai kondisinya. Berarti beberapa tim menangani divisi sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Ya, awal dari sana. Oke, Bapak. Kemudian yang terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran atau hikmah apa yang Bapak dapat ambil atau petik dari pengambilan keputusan dilema etika Bapak? Kalau yang sudah terjadi adalah kalau ada permasalahan itu menjadikan kita lebih dewasa memutuskan. Yang pertama, informasi apapun tidak hanya satu sumber. Yang kedua, keputusan kita itu harus benar-benar tidak ada yang dirugikan. Sehingga langkah-langkah ini kita juga tidak boleh terbawa emosi. Pada saat kita tidak bisa membedakan, oh guru A ini memang balasan, guru A ini jelek perilakunya dari awal, kita tidak bisa menilai secara pribadi begitu, tapi dari beberapa tim saya terus saya kesimpulannya apa. Nah ini yang menarik sebenarnya, bagaimana pengalaman kita, karena kalau di komunitas kayak sekolah itu guru A dekat dengan A belum tentu dekat dengan B, belum tentu dengan C. Ini yang menjadi menarik. Tapi kalau saya sebagai pimpinan tidak mungkin kita hanya satu suara suara masuk terus kita ini tidak, kita anggap semua sama, kebenarannya nanti di mana. Ini yang menjadi semua saya anggap untuk berpikir dewasa menyikapi masalah-masalah yang ada. Karena apa? Permasalahan satu orang kalau diputuskan orang lain yang berbeda pendapat, keluarga akan jelek. Mesti orang ini jelek, kan begitu. Tapi bagi yang sekubu, dia menganggap itu benar semua, begitulah. Ini yang menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa sesuatu itu harus dibutuhkan bersama, dimusyawarahkan dan berkesimpulan, sehingga
keputusan itu tidak ada yang dirugikan dan menjadi pengalaman untuk hidup. Jadi keadilan dan bijaksana. Iya, harus begitu. Oke. Bapak, saya rasa semua pertanyaan sudah saya ajukan ke Bapak. Ini satu pagi yang indah bagi saya. Saya bisa mengambil hikmah ke pembelajaran dari wawancara ini. Saya mengambil hikmahnya adalah ini juga meningkatkan kedewasaan saya, Pak, kematangan saya dalam pengambilan keputusan apapun yang saya hadapi nanti sebagai seorang guru atau pimpinan pembelajaran di sekolah maupun di kelas gitu, Pak. Ini saya rasa cukupkan sekian. Saya terima kasih gitu ya. Terima kasih untuk Pak Sudirman sudah berkenan untuk hadir dalam wawancara kami, Bapak. Terima kasih banyak ya Pak Sudirman. Terima kasih, semoga tambah sukses, amin, tambah sehat, Bapak. semoga cita-citanya tercapai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi Pak Amin. Selamat pagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan sewu, saya datang ke sini ingin mewawancari Pak Amin selaku kepala sekolah SMP Futuhia dan ingin mengadakan wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan. Diperkenankan ya Pak. Oke, saya singkat Bu. Terima kasih banyak. Iya, oke Pak. Oke Pak, siap ya. Pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, di sekolah kami, SMP Futuhia pertama berkaitan dengan kasus-kasus ini ya banyak bermacam-macam. Iya. Salah satu contohnya itu apa ya? Anak-anak sering terlambat. Seperti itu kan kita tidak bisa langsung dari misalnya dari BK atau dari guru mata pelajaran atau yang BK kita tidak bisa langsung memvonis kalian terlambat harus diberi sanksi ini sanksi ini. Ya ternyata kalau seperti itu malah menjadi istilahnya problem sendiri. Jadi memang kita harus kita identifikasi dulu permasalahannya. Dia bisa terlambat tuh mungkin punya latar belakang apa. Kita harus mengidentifikasi dulu. Lalu setelah ditelusuri dengan mengidentifikasi kasus tersebut, apa yang terjadi Pak sebetulnya? Ya anak-anak tersebut salah satunya tuh diantaranya apa ya? Anak-anak itu ada problem di rumah. Istilahnya broken. Istilahnya dia punya membantu orang tuanya, mungkin dia malamnya itu karena orang tuanya sudah meninggal, bapaknya mungkin dia terus diterjang oleh ibunya karena dia anak satu-satunya, anak yang paling besar, dan dia kan membantu mungkin jualannya sampai kalau namanya jualan malam mungkin dari mulai habis maghrib sampai tengah malam dan dia tentunya konsentrasi untuk belajar, tidurnya berkurang ya sampai akhirnya sering terlambat ya? Sering terlambat. Oh gitu, setelah identifikasi ternyata dia punya masalah dan seperti itu kan kita harus tidak bisa berkepoin anak tersebut nakal tersebut salah dan tidak bisa harus diidentifikasi dulu karena dia punya masalah. Bapak ternyata bijaksana gitu. Kemudian yang kedua Bapak, selama ini bagaimanakah Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tadi kan Bapak sudah mengatur tentang anak itu terlambat dikarenakan dia anak sulung, di mana dia kasihan dengan keluarganya sehingga setelah ditinggalkan ayahnya dia harus membantu ibunya untuk jualannya dimulai dari habis isya sampai subuh sehingga jamnya kurang sehingga dia sering datang terlambat ke sekolah. Nah ini
Bagaimana Pak panjenengan menjalankan pengambilan keputusan itu? Itu kan ada dua sisi kepentingan yang sama-sama benar. Di sisi anak benar, di sisi sekolahan pun juga harus menegakkan kebenaran peraturan, bukan Pak? Ya, kita harus ditimbang-timbang dulu, karena ini kan ya kata tertib sekolah, harus masuk jam 7, dan dia juga terlambatnya mungkin beberapa menit, kadang ada 10 menit, ada 15 menit. Nah, kita harus bisa ini mengambil, menimbang-nimbang. Ya, kita harus bisa apa nih Bu? Kita dekati, kita berikan edukasi berkaitan dengan, karena sekolah itu kan ya masuknya jam 7, ya harusnya bisa meminimalisir masuk jam 7 bagaimana. Ya, mungkin kalau seperti ini ya saya ambil jalan tengahnya, apa ya, mungkin ibu harus, si orang tua tadi harus punya istilahnya punya karyawan, punya karyawan bisa membantu pas malamnya, mungkin anaknya nanti pas bisa kayak belajar itu dia disuruh keluar gitu. Jadi nanti biar keluarga dapat, sekolah juga dapat gitu. Kalau menurut saya ambil jalan tengahnya seperti itu. Terima kasih Pak. Sekolah bisa lancar, sekolah nanti. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk menangani masalah ini. Langkah pertama apa, kedua apa, sampai akhirnya Bapak terakhir itu mengambil keputusannya seperti apa, kemudian direfleksikan bagaimana? Jadi pertama-tama ya kita harus tanya kepada, misalnya ada permasalahan tadi berkaitan dengan keterlambatan, mungkin kita tanya dulu pada wali kelasnya seperti apa, gurunya seperti apa, ya baru kita identifikasi masalahnya, seperti ini, jadi kita memutuskan apa yang terbaik buat tersebut. Gitu ya. Sebelum itu betul-betul diwujudkan, apakah uji coba atau direfleksikan dulu Pak? Ya, kita harus kira-kira kalau Bapak mengambil keputusan seperti ini nanti akan berakibat apa atau apa, dan keputusannya yang diambil itu berdasarkan tentunya itu di istilahnya dibuktikan dulu. Mungkin keputusan saya tadi seperti itu kita lakukan dulu dalam jarak beberapa minggu seperti apa. Nah, kok ternyata ada hasilnya, ya berarti itu yang kita jalankan. Kalau memang itu tidak ada hasilnya, ya kita coba jalan yang lain seperti apa. Oke Bapak. Lanjut ke pertanyaan keempat ya Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, lebih efektifnya itu ya, satu, kita harus mencari permasalahan, mungkin dari BK, dari wali kelasnya. Mereka kan tahu, nanti anak tersebut mungkin kan sudah tahu informasi keluarganya, kita langsung bisa tanya ke keluarganya, jadi kita bisa mengambil etikanya itu seperti apa. Jadi kita harus mencari informasi dari keluarganya, dari mata pelajarannya, dari wali kelasnya, ditanya dan sebagainya. Begitu ya Pak. Kemudian pertanyaan ke-6 Pak. Hal-hal apa saja yang Bapak selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika. Kadang-kadang kan ketika kita mau memutuskan sesuatu kan menghadapi tantangan atau kontroversi dari pihak siapa, atau mungkin ada hal lain apa yang menjadi tantangan Bapak, itu kira-kira apa? Ya pasti tantangan itu ada. Ya, mungkin tadi kalau kita tantangannya itu mungkin ya, seperti keluarga tadi, kalau kita seperti tadi dari kasus anak yang sering terlantar, kita harus dari keluarga harus punya pembantu yang bisa mempekerjakan di tengah malam. Itu kan merupakan suatu kontroversi dari keluarganya, karena mungkin apakah mampu atau enggak kan gitu, mampu membayar atau enggak, nah, itu kan sebuah tantangan. Karena sebuah tantangan ya harus kita hadapi supaya nanti anak tersebut bisa jalan lebih baik, ya seperti itu. Gitu, mungkin Pak. Kemudian ke pertanyaan berikutnya Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala? Tata kala itu jadwal tertentu Bapak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang pertama dulu ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah Pak? Ya tentunya kalau jadwal itu ada, karena mungkin kepala sekolah kan tidak perlu di kantor, kadang ada tugas-tugas di luar, di dinas, itu kita harus menjadwalkan. Misalnya ada permasalahan apa yang perlu kita selesaikan, ya kita jadwalkan nanti yang pas seberapa kita harus bisa mempertemukan antara, mungkin kalau ada kasus seperti itu kan kita harus bisa tatap muka dengan orang tua, dengan guru kelas, wali kelas, itu kan harus bisa satu bersama dan itu memang perlu ada penjadwalan. Itu berarti jadwalnya rutin atau insidentil Pak? Dalam artian kalau insidentil itu per kasus, kalau rutin itu misalkan hari Senin ada briefing membahas masalah-masalah anak, atau hari Sabtu ada briefing juga membahas masalah anak, bagaimana Pak? Rutin atau insidentil per kasus? Bisa insidentil, bisa apa istilahnya rutin. Mungkin biasanya kalau soal kami itu ada pertemuan, ada rapat wali kelas setiap bulan. Setiap bulan. Sebulan berapa kali Pak? Ya 1 bulan 1 kali. Mungkin dirapatkan. Ya itu biasanya ya satu membahas permasalahan kelasnya masing-masing, membahas kasus yang muncul. Kalau istilahnya tadi itu ya per kasus. Kalau memang kasus-kasus itu istilahnya berat gitu. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, masih terkait dengan jadwal tata kala tadi Bapak. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Berarti tidak langsung diselesaikan di tempat ya? Kalau memang itu kasusnya berat ya kita harus langsung di tempat juga. Kan memang kalau kasusnya kasus ringan langsung di tempat, kalau kasusnya berat mungkin perlu ada jadwal ya Bapak ya. Iya Bapak. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak untuk menangani kasusnya? Ya bentuknya apa? Diskusi bersama atau didiskusikan atau hanya kelompok tertentu, misalkan hanya BPP aja, atau memang disesuaikan dengan kepentingan kasus tersebut gitu? Ya tergantung kepentingan kasus itu. Kalau memang kita memerlukan istilahnya wali kelas, BK, kepala sekolah, mungkin orang tua, kita duduk bareng, kita bicarakan bersama, kita diskusikan, dan itu bisa juga prosedurnya bisa seperti itu. Berarti melalui prosedur diskusi bersama ya. Kemudian berikutnya Bapak,
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau tadi kan Bapak menjelaskan tentang tantangannya, ini yang sekarang adalah faktor apa saja yang mempermudah atau pihak-pihak siapa aja yang mempermudah untuk menyelesaikan kasus tersebut? Ya, kalau kasus-kasus itu mempermudah ya kita ke guru-guru saya tadi berkaitan dengan melalui kelas, BK, dan guru mapel itu kan bisa memberikan informasi secara jelas. Ya itu salah satunya bisa membantu menangani permasalahan yang terjadi. Begitu ya Pak. Kemudian berikutnya Bapak, terakhir ini Pak, ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Jadi pembelajaran atau hikmah apa yang Bapak petik dari pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Bapak? Ya, untuk hikmahnya apa istilahnya yang bisa kita petik dari pembelajaran dilema etika ini ya memang istilahnya enak sekali. Jadi kita itu tidak serta-merta menyalahkan anak gitu. Oh gitu. Tidak serta-merta menyalahkan anak, tidak serta-merta kita menyalahkan bunda. Kita harus bisa mencari permasalahan itu apa menyebabkan dia punya masalah. Nah, kita baru kita cari. Biasanya kan kita itu kalau tidak ada di etika kan langsung kamu salah, kamu harus seperti ini kan tidak bisa seperti itu. Kita harus ada jalan seperti itu, kita cari permasalahannya tadi. Oh ternyata anak terlambat itu kok dia tidak beling, ternyata dia punya latar belakang permasalahan ekonomi keluarga. Gitu. Bapak, ini saya rasa semua pertanyaan sudah saya ajukan kepada Pak Amin. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Bapak sudah berkenan menyediakan waktu, sudah berkenan untuk menjawab semua pertanyaan wawancara ini. Demikian Pak Amin, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.